Halo Movie Mania, masih dengan Kivanima di sini. Kali ini saya akan mencoba merangkum alur cerita film bergenre drama fantasi, adaptasi dari novel karya Keigo Higashino. Film ini rilis tanggal 23 September 2017 di Jepang, dan film pun terasa hangat dan syahdu menurut saya pribadi. Semoga dengan narasi yang saya berikan tidak merusak kehangatan dari alur cerita filmnya. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan scene pada tahun 1969 di toko kelontong yang dimiliki oleh Pak Namiya. Selain menjaga toko kelontongnya, Pak Namiya juga memiliki hobi untuk memberi saran lewat surat kepada setiap orang yang ingin berkonsultasi dengannya. Saat di mading, ia melihat ada pertanyaan tentang cita-cita seseorang yang ingin menjadi astronot. Namun, ia memiliki gangguan sakit perut dan mabuk saat berkendara, khususnya saat ia naik mobil. Dengan segera, Pak Namiya pun menjawab, bahkan para astronot dan pelaut juga akan merasakan sakit dan mabuk saat pertama kalinya. Jangan menyerah, tulis Pak Namiya. Dan cerita film pun baru dimulai. Berpindah ke tahun 2012. Saat itu ada 3 orang pria yang berlari karena mereka habis merampok suatu rumah. Mereka adalah Sota, Atsuya, dan Kohei. Mereka bertiga bermaksud kabur dengan mobilnya. Namun ternyata mobil mereka tidak bisa dihidupkan, alias mogok. Saat itu juga mereka memutuskan untuk berlari dan mencari gedung kosong untuk bersembunyi sementara waktu. Sampailah mereka di sebuah gedung kosong dan masuk dalam gedung itu. Yang ternyata gedung itu adalah toko kelontong Pak Namiya yang sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Mereka memperhatikan kondisi rumah sekaligus toko yang tampaknya sudah lama tidak dihuni, namun barang-barang masih pada tempatnya. Sota mengambil majalah yang berisikan satu foto wanita yang bernama Akiko dan tertulis di belakang fotonya Maret 1927. Selagi mereka mengawasi kondisi di dalam rumah, tiba-tiba ada surat yang jatuh lewat lubang rolling door toko yang tertutup. Mereka pun keheranan. Atsuya dengan segera memeriksa keluar untuk memastikan keadaan di luar masih aman. Dan setelah ia memastikan di luar tidak ada siapa-siapa, ia pun masuk kembali ke dalam dan mereka memutuskan untuk membaca surat tersebut. Saat mereka membacanya, Sota tak sengaja melihat sebuah artikel di koran tentang keseharian Pak Namiya yang menjawab dan memberi saran kepada orang-orang yang mengirimkan surat berisi pertanyaan tentang persoalan pribadinya. Dan Pak Namiya juga meletakkan balasannya di kotak susu samping tokonya di pagi harinya. Mereka pun heran karena artikel itu ditulis pada tahun 1973. Dan menanyakan dalam benaknya, mengapa masih ada saja orang yang mengirim surat ke toko Namiya di tahun 2012. Surat itu berisikan tentang seorang musisi yang bernama Katsuro Matsuoka bertanya kepada Pak Namiya tentang kematian mentornya John Lennon kemarin malam. Tepatnya 8 Desember 1980. Yang artinya, itu adalah surat dari seseorang di tahun 1980, tepatnya 32 tahun yang lalu dari tahun 2012. Mereka pun mengira itu adalah prank atau jebakan dari polisi, karena sudah mengetahui persembunyian mereka. Karena takut, mereka pun memutuskan untuk pergi dari toko itu. Namun, setelah berlari meninggalkan tempat itu, ternyata mereka bertiga hanya berputar-putar di area dan lokasi yang sama. Dan tiba-tiba ada kereta yang muncul dari belakang yang menembus mereka. Dan ternyata mereka kembali lagi ke gedung kosong atau ke toko kelontongnya Pak Namiya. Mereka pun heran dengan kejadian itu dan memutuskan untuk kembali masuk ke toko itu sampai fajar tiba. Dengan penasaran, Kohei akhirnya membaca surat itu dan mengusulkan ide untuk membalas surat dari musisi yang katanya dari tahun 1980 itu. Kita akan dibawa ke scene yang bercerita tentang seorang musisi di tahun 1980 yang bernama Katsuro Matsuoka. Saat itu ia sedang berduka karena neneknya yang meninggal dunia bersamaan dengan mentornya John Lennon. Matsuoka dan keluarganya menghadiri acara pemakaman dari sang nenek. Dilanjutkan dengan acara makan-makan dan bawa besek. Dan di saat Katsuro sedang makan, ia dihampiri oleh keluarga dari ayahnya yang menanyakan tentang pendidikannya saat ini. Di saat itu, Katsuro menjawab bahwa ia sudah berhenti kuliah dan memutuskan untuk menjadi musisi sebagai jalan hidupnya. Keluarga dari sang ayah pun memarahinya dan menegur sang ayah yang tidak tegas pada Katsuro.
Karena sebagai anak laki-laki, Katsuro seharusnya meneruskan bisnis ikan dari keluarganya. Namun saat itu, sang ayah pun mengatakan bahwa keluargaku adalah urusanku. Urus saja urusanmu sendiri. Setelah kejadian itu, Katsuro pun pulang ke rumah. Saat di perjalanan, ia melewati toko kelontong Namiya yang sudah tutup. Ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu diberi motivasi dan saran dari Pak Namiya. Saat di rumah, ia menanyakan tentang toko kelontong Namiya kepada adiknya. Dan adiknya pun mengatakan bahwa Pak Namiya sekarang tinggal bersama anak laki-lakinya dan memutuskan untuk menutup tokonya. Karena penasaran, ia pun menuliskan surat untuk Pak Namiya tentang kematian sang mentornya John Lennon dan berharap akan dapat saran dari Pak Namiya tentang dilema dalam tujuan hidupnya sebagai seorang musisi. Dan ternyata, dari situlah awal mula surat yang terkirim melewati lintas waktu ke tahun 2012, yang sekarang sedang dibaca oleh ketiga pemuda yang berada di toko kelontong Namiya itu. Kembali ke tahun 2012, Kohei sedang membalas surat untuk Katsuro Matsuoka yang berada di tahun 1980. Dan menaruh balasan suratnya di kotak susu di samping toko itu, sesuai dengan kebiasaan dari Pak Namiya. Di lintas waktu keesokan harinya, pada tahun 1980, saat Katsuro melihat balasan yang ada di kotak susu toko Namiya, isi surat dari ketiga pemuda itu berisikan bahwasannya melihat dari penjualan toko ikan milik keluarga Katsuro yang sedang turun adalah masalah yang sangat serius. Dan tidak banyak orang yang bisa menafkahi hidup mereka dengan bermain musik. Dengan balasan yang dikira dari Pak Namiya, Katsuro pun akhirnya mengirimkan balasan suratnya lagi ke toko itu malam harinya. Dan ternyata, fenomena yang terjadi adalah waktu dan hari di tahun 2012 tidak berubah sama sekali. Karena balasan dari Katsuro yang berada di tahun 1980 dapat diterima di tahun 2012 di malam yang sama hanya dengan waktu beberapa jam saja. Singkat cerita, ketiga pemuda itu pun tanpa disadari ikut memberikan solusi dan saran kepada Katsuro tentang dilema yang ia rasakan. Sampai pada akhirnya tiba-tiba, dan suratnya berisikan, "Aku ingin Anda mendengarkan lagu saya." Setelah mendengar lagu yang dimainkan Katsuro, mereka pun menyadari bahwa itu adalah lagu yang cukup hits dan sudah pernah mereka dengar. Atsuya dan Sota pun memastikan keluar, namun tidak ada siapapun di sana. Kohei pun mengatakan, jika memang Katsuro adalah orang yang menciptakan lagu ini, berarti ia adalah orang yang sudah menyelamatkan adiknya Seri. Entah siapa itu, nanti kita akan tahu. Karena kejadian itu, akhirnya mereka yang semula ingin Katsuro lebih memilih untuk meneruskan bisnis ikan dari keluarganya, sekarang menjadi lebih menyarankan Katsuro untuk jangan menyerah dalam perjuangannya sebagai seorang musisi, dan menjadikan itu sebagai jalan hidupnya. 8 tahun setelah itu, tepatnya di tahun 1987, Katsuro yang memilih meneruskan jalannya sebagai seorang musisi sedang berkunjung ke panti asuhan yang dikelola oleh Yoshikazu Minazuki. Kedatangannya adalah untuk menghibur para anak-anak panti di hari Natal. Dan setelah ia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, tiba-tiba ada seorang anak yang bernama Seri menghampirinya dan menunjukkan ketertarikannya kepada lagu Katsuro. Ia pun menanyakan tentang judul lagu itu kepadanya. Katsuro pun menjawab bahwa judul lagu ciptaannya adalah Reborn, yang berarti terlahir kembali. Saat Katsuro sedang istirahat dan mengobrol, tiba-tiba ada pelayan panti yang memberitahu Katsuro bahwa ada kesalahan daya yang membuat layanan dari kereta tidak bisa berangkat malam ini. Hal itulah yang membuat Katsuro menunda perjalanannya dan memutuskan untuk menginap 1 malam di panti asuhan. Saat Katsuro sedang bermain gitar di kamarnya, tak diduga, ternyata Seri bisa menghafal lagu ciptaan Katsuro hanya dengan sekali dengar saja. Hal itu pun membuat Katsuro sangat terkejut sekaligus senang dan menghampiri Seri yang sedang menyanyikan lagu ciptaannya. Di malam harinya, tiba-tiba Katsuro dibangunkan oleh pelayan panti asuhan yang mengatakan bahwa panti asuhan kebakaran. Dengan segera, mereka pun keluar dari sana. Namun, setelah mereka keluar, ternyata adik Seri yang bernama Tatsuya masih berada di balkon atas gedung. Tanpa berpikir panjang, Katsuro tiba-tiba masuk kembali dan mencoba untuk menyelamatkan Tatsuya. Tapi, saat mereka ingin keluar, tiba-tiba
Katsuro tertimpa kayu yang membuatnya terjebak di sana. Dalam kondisi itu, ia menyuruh Tatsuya untuk segera keluar menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam keadaan yang lemah, Katsuro pun meminta maaf kepada ayahnya dan mengatakan dalam hatinya, apakah ia sudah meninggalkan jejak di dunia ini sebagai seorang musisi. Dan tiba-tiba, scene kembali ke tahun 2012 di mana ketiga pemuda itu sedang melihat seri yang bernyanyi lagu ciptaan Katsuro dari ponselnya. Dalam pertunjukannya, Seri juga mengatakan bahwa lagu itu adalah ciptaan dari seseorang yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk adiknya. Faktanya, ternyata Seri adalah salah satu anak dari panti asuhan yang sama dengan ketiga pemuda yang berada di toko Namiya itu. Saat menyadari itu, Sota pun berpikir, apakah kejadian ini hanya kebetulan saja? Dan apakah Seri benar-benar mengenal musisi yang bernama Katsuro? Scene kembali ke tahun 1980 bulan Januari, saat toko kelontong Namiya masih aktif. Jauh sebelum Katsuro mengirimkan surat ke toko Pak Namiya. Di saat itu, anak dari Pak Namiya yang bernama Takayuki datang untuk menjenguk ayahnya dan mengusulkan sang ayah untuk tinggal bersamanya. Tapi Pak Namiya memutuskan untuk tetap tinggal di tokonya dan meneruskan hobinya yang memberi saran kepada setiap orang. Di saat itu pun Pak Namiya membicarakan isi surat dari seorang wanita yang bernama Green River harus ia balas kepada Takayuki. Karena isi surat itu menceritakan tentang dilemanya seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan atau merawat bayinya meskipun tanpa ayah. Karena memang pacar dan ayah dari bayi yang dikandungnya sudah mempunyai istri dan anak. Selang beberapa lama, pada musim gugur di tahun 1980, saat Pak Namiya sedang membuka tokonya, tiba-tiba ia mengeluhkan rasa sakit di bagian perutnya yang mengharuskannya pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Takayuki terkejut mendengar penyakit yang diderita sang ayah. Karena ternyata Pak Namiya memiliki penyakit kanker pankreas. Dan dokter pun memvonis bahwa hidup Pak Namiya hanya bisa bertahan 3 tahun saja. Dengan perasaan galau, Takayuki dan istri akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu ayahnya tentang penyakit itu. Di lain scene, kita melihat Pak Namiya yang sedang membaca koran di area rumah sakit dan dihampiri perawat untuk mengantarnya ke kamarnya. Dan kejadian itu dilihat oleh seorang wanita cantik berbaju merah muda dari luar. Entah siapa itu, nanti kita akan tahu. Selang beberapa hari, saat Takayuki menjenguk Pak Namiya, tiba-tiba Pak Namiya menunjukkan berita di koran tentang kecelakaan mobil yang menerobos laut. Sebelum mobil menerobos laut, pengemudi mobil itu melemparkan bayinya keluar dari mobil. Ternyata, perempuan yang kecelakaan itu adalah Green River. Perempuan yang sebelumnya pernah meminta saran kepada Pak Namiya lewat surat yang ia terima saat itu. Dengan kejadian itu, membuat Pak Namiya terpukul dan berpikir, apakah saran-saran yang ia berikan selama ini kepada orang-orang yang mempunyai masalah akan membuat situasi mereka menjadi lebih buruk karena mengikuti saran darinya? Ia juga mengatakan pada Takayuki bahwa akhir-akhir ini ia bermimpi aneh tentang adanya banyak orang yang mengirimkan surat ke tokonya. Dan anehnya, ia bisa melihat kejadian itu dari tempat lain. Yang bisa disimpulkan, meskipun tokonya sudah tidak beroperasi lagi dan Pak Namiya sudah tidak ada, semua orang masih terus mengirimkan surat untuk Pak Namiya dan berharap mendapatkan saran dari masalah yang mereka alami dalam hidupnya. Karena itulah, Pak Namiya meminta Takayuki untuk segera mengantarkannya pulang ke tokonya. Dan ia bisa membalas semua surat yang ditujukan olehnya selagi sempat. Karena Pak Namiya berpikir, waktunya untuk hidup sudah tidak lama lagi. Sesampainya di toko, Pak Namiya memberikan surat kepada Takayuki. Pada saat itu juga, ia mengatakan kau boleh membacanya sekarang, dan menyuruh Takayuki untuk pulang ke rumahnya. Saat malam tiba, ternyata Takayuki memutuskan untuk menunggu di luar toko ayahnya. Di dalam mobil, ia pun membaca surat dari ayahnya, yang berisikan surat pernyataan tentang kematian Pak Namiya, di mana tanggal, bulan, dan tahunnya dikosongkan, dan meminta Takayuki untuk mengisinya suatu saat nanti tepat di hari ia meninggal dunia. Dalam isi surat itu menyatakan bahwa jika memang saran yang ia tulis dapat diterima dan berguna, tepat 32 tahun di hari kematiannya, Pak Namiya akan kembali dan membalas semua surat-surat yang ada di toko kelontongnya.
Dari situlah terkuak fakta tentang keajaiban tokoh kelontong Namiya yang bisa menerima dan mengirimkan surat lintas waktu yang sekarang dialami oleh ketiga pemuda berandal itu. Karena memang malam itu adalah tepat 32 tahun sejak kematian dari Pak Namiya. Kembali ke scene Pak Namiya. Saat ia sedang membuat teh, tiba-tiba banyak surat yang jatuh dari lubang rolling door tokonya. Setelah ia mengambil surat dan berniat membacanya, tak diduga ia melihat sesosok wanita cantik berbaju merah muda yang sempat kita lihat di rumah sakit saat Pak Namiya dirawat. Wanita itu bernama Akiko. Wanita yang menjadi cinta pertama dari Pak Namiya sebelum ia memutuskan untuk menikah dengan istrinya. Faktanya adalah, Akiko sudah meninggal bertahun-tahun lamanya karena penyakit jantungnya yang lemah. Sosok Akiko yang kita lihat ini adalah wujud roh dari Akiko. Semua itu bisa disimpulkan bahwa waktu dari Pak Namiya sudah dekat dengan kematiannya. Di saat itu, mereka pun bernostalgia sambil membaca surat-surat yang ternyata dikirim dari masa depan. Semua orang yang mengirimkan surat kepada Pak Namiya berterima kasih atas semua saran dan nasihat darinya, yang membuat hidup mereka jadi lebih baik. Mulai dari seorang guru yang ingin memberikan semua muridnya nilai 100, dan seorang gadis SMA yang ternyata juga tinggal di panti asuhan. Ia adalah anak dari Green River yang pernah mengirimkan surat kepadanya saat itu. Ia sempat berniat bunuh diri karena mengetahui fakta bahwa ia adalah anak yang tidak diinginkan. Namun sekarang, ia bersyukur telah dilahirkan ke dunia karena sang ibu yang telah memperjuangkannya. Semua itu berkat nasihat dan saran dari Pak Namiya. Tak lama dari situ, ada surat lagi yang datang. Namun, setelah Pak Namiya dan Akiko mengambilnya, itu hanyalah kertas kosong saja. Singkat cerita, kita akan kembali ke tahun 2012, tempat di mana ketiga pemuda berandal itu berada. Di malam dan di hari yang sama, setelah surat-suratan dengan musisi Katsuro, tiba-tiba ada surat lagi yang datang ke toko itu, yang berisikan tentang permasalahan seorang wanita yatim piatu yang menyebut dirinya Los Papi. Ia sedang dilanda dilema akan diberi modal usaha sebuah toko jika ia mau menerima tawaran menjadi wanita simpanan seseorang. Ada sedikit drama yang terjadi di sini. Ketika Kohei ingin membalas dan memberi saran, tiba-tiba Atsuya mengatakan saran apa yang diharapkan dari pecundang yang dibuang dan dibesarkan di panti asuhan seperti kita bertiga. Dan terjadilah perkelahian yang singkat di antara mereka bertiga karena hal itu. Kita akan mundur kembali ke scene di tahun 1980. Wanita ini adalah Los Papi, seorang wanita yatim piatu yang diangkat menjadi anak asuh dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Saat itu ia bekerja di bar, dengan harapan bisa menafkahi dan membalas semua jasa-jasa dari orang tua asuhnya. Ketika pulang bekerja, ia menatap toko kelontong Namiya. Dan tanpa disengaja, ia bertemu dengan Katsuro yang mengatakan tokonya memang tutup, tapi dia masih membalas surat-suratnya. Dengan itu, akhirnya ia memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Pak Namiya dan meminta saran tentang hidupnya. Yang ternyata, surat itu melintasi waktu ke tahun 2012 dan dibaca oleh ketiga pemuda itu. Singkat cerita, mereka pun berbalas surat. Atsuya menyarankan kepada Los Papi untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai hostess bar dan menjalani kehidupan dengan mencari pekerjaan yang lain. Dengan kelihayan dan pengetahuan yang entah dari mana Atsuya dapatkan, ia bisa menyarankan hal positif dan menjawab surat-surat dari wanita itu. Yang akhirnya, wanita itu pun mengikuti saran dari Atsuya. Mulai dari menjadi petugas kebersihan, menabung untuk membeli kondominium, menginvestasikan sahamnya, dan mengulangi proses penjualan itu terus-menerus. Sampai pada akhirnya, 8 tahun kemudian, setelah mengikuti semua saran dari Atsuya, Los Papi pun menjelma menjadi seorang pemilik perusahaan kondominium di Tokyo yang bernama littlepapi.co.ltd. Dengan kehidupan barunya yang sudah ia capai, akhirnya Los Papi bisa membalas semua kebaikan dari orang tua angkatnya dan bisa membuat hidup jadi lebih baik. Namun, di saat yang sama, ia melihat berita bahwa panti asuhan Maruko tempat ia tinggal dulu sudah habis terbakar.
Dan ada seorang musisi yang meninggal bernama Katsuro Matsuoka di lokasi kebakaran itu, karena ia berusaha menyelamatkan anak panti yang terjebak di dalam gedung. Ia pun langsung menuju ke panti asuhan dan bertemu dengan pengurus panti asuhan yang bernama Yoshikazu Minazuki. Dalam perbincangan mereka, terkuak fakta bahwa roh wanita berbaju merah yang bersama Pak Namiya itu adalah kakak perempuan dan pendiri dari panti asuhan Maruko yang bernama Akiko Minazuki. Dan ternyata, Pak Namiya sendiri adalah seorang pelayan dari keluarga Minazuki yang pernah menjalin hubungan dengan Akiko waktu mereka masih sekolah. Yoshikazu pun mengatakan bahwa Akiko meninggal di umur yang muda karena memiliki penyakit jantung yang lemah. Setelah perbincangan itu, Los Papi tiba-tiba mengatakan akan membantu dan membangun ulang panti asuhan Maruko. Setelah bertahun-tahun lamanya, tepatnya di tahun 2012, ternyata Kohei, Sota, dan Atsuya adalah bagian dari anak yang dibesarkan di panti asuhan Maruko. Saat itu mereka mendengar kabar bahwa panti asuhan mereka akan digusur dan dirubah menjadi hotel cinta oleh pemilik saham dari panti asuhan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera mendatangi rumah dari pemilik saham panti asuhan itu dan merampoknya. Fakta lain yang menggelegar pun terkuak di sini. Kejadian yang kita lihat dari awal sampai scene akhir ini ternyata saling berhubungan satu sama lain. Dan semua itu terhubung dengan panti asuhan Maruko yang didirikan oleh Akiko Minazuki. Kesuksesan Los Papi yang saat ini memegang saham dari panti asuhan Maruko ternyata adalah seorang wanita yang sama yang juga diberi saran oleh Atsuya lewat surat lintas waktu ke tahun 1980. Hal itu diketahui oleh Atsuya saat ia melihat surat yang harusnya dikirim oleh Los Papi ke toko kelontong Pak Namiya malam ini masih berada di dalam tas yang ia curi. Saat Atsuya membaca suratnya, ia pun baru menyadari semuanya. Dalam surat itu berisikan rasa terima kasihnya atas saran yang dibuat oleh Atsuya. Dan ia pun menceritakan tentang permasalahan yang sedang dialami panti asuhan Maruko dalam suratnya. Karena dana yang diinvestasikan ke panti asuhan Maruko ternyata memang sedang bermasalah, dan itu berkaitan dengan manajer panti asuhan Maruko yang sekarang. Dalam surat itu, terlihat jelas nama asli dari Los Papi adalah Harumi Tamura, yang memperjelas bahwasannya pemilik dari panti asuhan Maruko adalah Los Papi. Dengan kejadian itu, Kohei dan Sota dengan segera ingin menghampiri Los Papi atau Harumi Tamura dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Dan di saat pagi tiba, Atsuya yang masih keras kepala dan bingung dengan kejadian itu sedang memikirkan tentang keajaiban lintas waktu yang ia alami. Dan saat ia mencoba melihat kotak susu yang ada di samping toko Namiya, ia melihat surat balasan dari Pak Namiya yang ditujukan kepada seseorang yang telah mengirimkan kertas kosong kepadanya. Surat itu berisikan, mungkin kertas kosong yang kau kirim adalah penggambaran dari apa yang kamu pikirkan saat ini. Kamu tidak bisa melihat kemana arah hidupmu sekarang, tapi tolong jangan putus asa dan jangan sampai kehilangan harapan. Mungkin surat ini adalah balasan terakhir dariku untuk dijawab. Dan terima kasih karena telah mengirimkan surat yang menantang untuk dijawab. Setelah membaca surat itu, Atsuya pun menyadari dengan semua kejadian satu malam yang sangat berarti dalam hidupnya. Karena hanya dengan kata-kata bisa membuat semua orang untuk yakin dengan pilihan dan bisa mengubah hidup seseorang. Dengan itu, akhirnya mereka bertiga pun menemui Los Papi atau Harumi Tamura, orang yang sudah berjasa dalam hidup mereka, karena telah mempertahankan panti asuhan Maruko selama ini. Dan film pun selesai. Di akhir scene sebenarnya ada cerita tentang ketiga pemuda berandal yang kini sudah memiliki pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan Los Papi yang kini sudah mengambil alih panti asuhan Maruko dan melanjutkan kebiasaan dari Pak Namiya yang memberi saran lewat surat di panti itu. Mungkin segitu aja pembahasan film versi Kifanime. Selalu sehat untuk bisa menjalani rutinitas mencari cuan. Kifanime undur diri. Wassalam.